Selamat siang Ibu Jenny. Ya, selamat siang Ibu. Oke, apa kabarnya? Sehat, baik. Oke, ya kelihatannya juga hari ini semangat sekali ya Bu. Ya, tak begitu. Nah, terima kasih dulu sebelumnya tentang waktu Ibu yang sudah Ibu sediakan untuk membahas tentang pengisian jurnal dialogis reflektif berdasarkan dengan pengamatan atau observasi Ibu mengenai simulasi praktek saya yang judulnya Jobs Professions itu di RPP keempat. Ya, dan ada ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya, saya sudah juga memberikan jurnal dialogis dan saya senang sekali Ibu sudah mengisinya dengan bagus dan berbagai macam tanggapan-tanggapan. Nah, masuk saja Bu ke pertanyaan pertama. Saya ingin bertanya Bu tentang bagian A ya Bu, kekuatan ya serta kelemahan yang Ibu temukan ketika Ibu melakukan observasi terhadap pengajaran saya. Kira-kira apa ini? Oke ya, baik Bu Indah. Saya sudah melihat kemarin bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu Indah. Yang menjadi kekuatan di situ yang saya lihat, satu, mampu menguasai kelas dengan baik. Yang saya lihat kelas bisa dikuasai, ada interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Saya lihat siswanya juga aktif ya. Mereka sangat senang sekali dengan belajar sama Ibu Indah ya. Oke, kemudian penguasaan materi juga sangat baik ya. Saya lihat dari penyampaian Ibu udah sangat bagus sekali ya. Sebagai guru bahasa Inggris sangat baik menurut saya ya. Kemudian yang menjadi kelemahan mungkin bukan dari Bu Indahnya sih ya, tapi mungkin ke anak-anak mereka mungkin masih belum menguasai banyak kosakata sehingga saat Ibu Indah bertanya itu mereka masih canggung menjawabnya apa ya. Kadang saya lihat di situ mereka pakai bahasa Indonesia. Iya, campur ya Bu. Hanya itu sih, mungkin anak-anak masih canggung di dalam berbahasa Inggris. Hanya itu. Jadi ya saya di situ menyadari juga Bu, anak-anaknya masih kurang kosakata. Jadi makanya saya mengajar itu nggak full bahasa Inggris memang. Itu juga menjadi kesulitan terkadang bagi saya. Tapi mungkin ke depan bisa saya perbaiki kembali. Nah, ada ini Bu bagian B lagi Bu. Ini tentang uraian kelas balik ingatan supervisor nih Bu. Ini kan bisa menjadi acuan bagi saya juga. Kira-kira adakah pengalaman Ibu seperti saya, misalnya terdapat kesulitan ketika mengajar dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Oke, kalau saya dulu pertama-tama mengajar ya memang kesulitannya itu pasti ada. Itu pertama mengenai penguasaan kita terhadap peserta didik ya. Peserta didik kan 30 orang dalam kelas, jadi beda-beda karakternya. Nah itulah, jadi kemudian pada saat menyampaikan materi pun saya masih kayak bingung ya, ini bagaimana supaya anak ini bisa. Jadi saya mencoba menyelesaikan masalah itu dengan interaktif yang baik dengan anak-anak, jangan dengan Emosi ya, emosi atau marah sama mereka, tapi pelan-pelan ya. Itu Saya melihat Ibu juga orang yang sabar ya Bu. sabar Iya, ketika Ibu mengajar ada pertanyaan bagian C Ibu. Ini ada 3 pertanyaan mahasiswa. Di sini saya sudah menuliskannya Ibu. Yang pertama itu bagaimana cara kita memotivasi anak-anak agar lebih giat dalam belajar lagi Ibu. Oke, kalau ini sih memotivasi peserta didik ya, ini seharusnya kan di awal ya, itu bagian persepsi gitu ya. Iya. Motivasi. Kalau di awal sih saya menekankan pentingnya materi itu dulu ke mereka. Misalnya kan kalau saya kan matematika ya, saya belajar operasi himpunan lah misalnya. Saya kasih tahu dulu ke mereka apa guna materi itu di kehidupan nyatanya sehingga mereka tertarik, oh ternyata ini penting ya. Itu memotivasi mereka. Ada hubungannya Ya, ada hubungannya dengan kehidupan. Mereka juga semakin langsung ngerti ya karena ada benda nyatanya. Terus satu lagi nih Bu, apa yang kita lakukan ini Bu sebagai guru lagi, terutama di dalam membuat agar anak-anak itu cepat memahami ini Bu. Seperti yang tadi kan kesulitan kosakata. Menurut Ibu bagaimana kiat-kiatnya bagi saya? Kalau iya ya, karena Ibu Indah bahasa Inggris, bagaimana supaya? Iya, misalkanlah di pelajaran Ibu matematika. Kalau kosakata menurut saya sih
Anak-anak perlu dilatih ya, Menghafal ya. dikasih latihan. Misalnya dalam satu hari itu dia tugasnya mencari 5 kosakata benda-benda di sekitarnya, misalnya kan meja, bahasa Inggrisnya apa. Jadi dalam satu hari itu bagusnya dia menghafal 5 kosakata lah yang nyata ya, yang bisa dijumpai di sekitarnya. Jadi itu akan lebih mudah meresap di pikiran anak-anak. Ya, akan nanti banyak kosakatanya. itu juga menjadi saran yang sangat bagus ya buat saya untuk kedepannya. Dan ini Satu bagian lagi, iya. penggunaan media juga ada di Oh, bagus. lebih bagus ya. Di matematika apakah ada media itu, Bu? Ada. Seperti Kalau misalnya kita belajar bangun ruang, kita ada kerangka bangun ruangnya. jadi biar anak-anak langsung lihat ya Bu bendanya sekaligus dengan penjelasannya. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini nanti saya isi. Dan ini Bu ada satu lagi ya catatan dari supervisor ya. Nah, di sini mungkin nanti Ibu lah mengisinya. Ini maksudnya itu apa yang Ibu ingin sampaikan sama saya, atau enggak motivasi atau kiat-kiat yang Ibu mau sampaikan kepada saya untuk memperbaiki cara saya belajar ke depan berdasarkan dengan komentar atau kelemahan dan kekuatan yang Ibu kasih tadi. Tapi mungkin itu nanti saja saya Ibu isi. Jadi terima kasih dulu untuk waktunya hari ini. Saya sangat senang bisa berkonsultasi dengan Ibu Jenny dan semoga juga kedepannya kita bersama-sama bekerja sama kembali dalam praktek-praktek selanjutnya untuk mendidik anak bangsa ke arah yang lebih baik. Iya, Terima Ibu kasih. Indah. Selamat Sama-sama. siang, Ibu.